Halo, perkenalkan nama aku Devi Cintana. Kali ini aku membahas mengenai materi Dikpus hari pertama yaitu mengenai KAT ITB. KAT ITB merupakan kepanjangan dari Kaderisasi Awal Terpusat Institut Teknologi Bandung. Jadi, materi yang diangkat pada hari pertama Dikpus yaitu mengenai esensi dari kaderisasi. Nah, sebelum mengetahui esensi dari kaderisasi, kita harus mengetahui apa itu kaderisasi sendiri. Jadi kaderisasi merupakan kumpulan orang yang dibina oleh suatu lembaga untuk membantu keberlanjutan suatu kumpulan atau organisasi. Atau lebih awamnya bisa kita bilang kaderisasi ini bisa dikenal sebagai seleksi untuk mempersiapkan calon-calon penerus agar siap melanjutkan perjuangan sebuah organisasi. Dan kenyataannya juga kaderisasi itu merupakan bagian kecil dari pendidikan. Setelah kita mengetahui apa itu arti dari kaderisasi, kita bisa membahas mengenai bagaimana kaderisasi di ITB. Untuk kaderisasi di ITB merupakan kaderisasi yang dijalankan bukan sebagai tradisi, tapi melainkan sebagai sebuah kaderisasi yang berdasarkan rasional. Maksudnya rasional di sini yaitu pada dasarnya kaderisasi ini itu disesuaikan dengan zaman dan kebutuhan untuk membentuk insan akademis setiap tahunnya. Itu mengapa kaderisasi ITB memiliki kurikulumnya sendiri yang mana tidak terpengaruh dari organisasi luar, seperti RUK atau Rancangan Umum Kaderisasi. Nah, karena adanya RUK ini, kaderisasi di ITB cukup kompleks karena berdasarkan rasional. Jadi, tidak hanya di copy paste dari tahun sebelumnya, tapi harus bersifat adaptif atau sesuai dengan kebutuhan pada saat itu juga. Dan tujuan utama dari KAT ITB ini yaitu pemenuhan profil penjenjangan sesuai RUKKM ITB, bentuk pengenalan, dan proses pengembangan diri. KAT ITB itu harus tetap ada karena impresi awal sangat dibutuhkan terhadap calon anggota baru. Ini juga menjadi alasan akan mempengaruhi keberlanjutan dan kelakuan organisasi bahkan 4 tahun ke depan. Tentunya dalam kaderisasi pasti ada pengkader. Pengkader ini tuh berperan sebagai role model. Mengapa pengkader itu penting dalam suatu kaderisasi? Itu karena dengan adanya role model, para calon-calon yang dikaderisasi akan semangat. Hal inilah yang menjadi salah satu tujuan dari kaderisasi itu sendiri, yaitu untuk menghasilkan role model yang bermoral dan berintelektual bagi para mahasiswa baru. Itu kenapa penting untuk menjaga keidealan seorang role model. Jadi, sekian dari penjelasan saya mengenai esensi dari kaderisasi. Terima kasih.